Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Salam dan bahagia untuk kita semua. Bapak dan Ibu guru hebat. Pada video kali ini saya Edi Yudiarto, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMP Negeri 2 Randu Donggal, Kabupaten Pemalang. Saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 3.1, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai sebagai pemimpin. Di sini saya masih bersama beliau berdua, yaitu Ibu Siska Yuniati sebagai fasilitator saya dan Ibu Wahdatunisa sebagai pengajar praktik saya. Tujuan pembelajaran khusus pada modul 3.1 ini adalah CGP dapat melakukan suatu analisis atau penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajarinya tentang berbagai paradigma, prinsip, pengambilan dan pengujian keputusan di sekolah asal masing-masing dan sekolah atau lingkungan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pada kesempatan kali ini perkenalkan saya Edi Yudiarto, calon guru penggerak dari SMP Negeri 2 Randu Donggal, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Di dalam modul tersebut saya dianjurkan untuk melakukan wawancara dengan paling tidak 2 kepala sekolah, salah satu diantaranya dengan kepala sekolah sendiri. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan berwawancara dengan beliau Bapak Dr. Andes Dadi Suskiworo. Beliau adalah kepala SMP Negeri 2 Randu Donggal yang sudah sangat berpengalaman dalam memimpin berbagai sekolahan. Yang terakhir di SMP Negeri 2 Randu Donggal, beliau sudah menjadi kepala sekolah sebanyak 19 tahun, betul Bapak? Oke, kurang lebih ya. Baik, mohon izin Bapak. Assalamualaikum Bapak. Apa kabar? Baik-baik, sehat. Alhamdulillah. Mohon izin Bapak, saya akan melakukan wawancara, menggali pengalaman-pengalaman yang sudah Bapak lakukan selama 19 tahun menjadi pemimpin. Dalam hal ini berkaitan dengan dilema etika dan ucapan moral, Bapak. Mohon izin Bapak. Untuk wawancara yang akan saya lakukan, yang pertama berkaitan dengan ucapan moral dan ada dilema etika. Bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika maupun ujukan moral, Bapak? Terima kasih Pak Edi sebagai program untuk penggerak beberapa yang kerjakan. Hari ini wawancara dengan saya terkait dengan etika dan moral. Kalimat ini memang saya baru dengar ini Pak Edi. Ya, jadi karena baru dengar ya terpaksa kadang-kadang harus bertanya ya. Kita sharing-sharing ya. Dilema etika, ujukan moral. Setelah kita bersama amati, ternyata kalau dia ngerti itu saya biasa mengartikan perkata Pak Edi. Ya, dilema itu berarti bingung ya, dia dilematis tuh. Mau memutuskan yang mana, etika katanya kalau moral. Jadi ada permasalahan yang terkait dengan moral ya. Misalkan mau membantu ini, yang lain mau membantu ini yang diputuskan yang mana kan gitu kan. Nah, kalau rujukan moral itu kelihatannya lebih benar salah karena aturan. Ini karena ada aturan dia seperti itu, ini aturan seperti itu, berarti dia yang salah. Itu menurut saya Pak Edi gitu. Sehingga langkah-langkah yang diambil ya tentunya kita harus menggali data-data. Tentunya kita kumpulkan permasalahan tadi manusia kita kumpulkan. Mengapa kok kelompok sana itu mengusulkan yang ini, sebaiknya yang sana sebaiknya. Setelah data-data itu masuk, ya tentunya kita klarifikasi, kemudian kita bahas di tingkat
Misalkan kalau di sekolahan ya kami kita PPU Pak Edi, Betul. ya. Kalau PPU-nya kita rembuk bersama, dan kalau perlu mungkin materi yang lainnya guru senior. Nah, setelah itu baru kami ambil simpulan-simpulan mana yang kira-kira terbaik. Kiranya sementara selama ini gitu, kalau ada masalah kita datanya kumpulkan, kita bicara dengan PPU dulu, kemudian perkawanan kita seperti yang biasa dengan paling jelas. Kalau permasalahan tentang moral biasanya kita libatkan, kalau perkara tentang kesukaan moral tentang tata tertib kesiswaan ya, tata tertib ini di bidang kesiswaan. Kira sementara itu yang sudah saya jawab. Oke, terima kasih Bapak. Kemudian selama Bapak menjadi kepala sekolah, ketika mengambil keputusan di sekolah Bapak, terutama berkaitan dengan adanya dua kasus yang saling berkepentingan atau saling bersinggungan, dan semuanya itu sama-sama benar dan sama-sama mempunyai nilai kebajikan. Ini bagaimana ketika Bapak mengambil keputusan tersebut? Ya, seperti tadi. Kita dalam mengambil keputusan melalui prosedur tadi, setelah akhir kita ambil kesimpulan, ya kita bisa mengambil yang kira-kira yang terbaik yang mana. Ya, karena ini baik semua, yang sering kami kerjakan kita mencari jalan tengah. Biasanya gitu. Oh ini baik kan, bagaimana kalau seperti ini, ya kan? Itu kan tentang terkait dengan usulan apa, ya usulan masuk, misalkan anak ini masuk harus dibel jam. Ada yang usul kurang 10 di bel, yang satu yang usul kurang 5, kita ambil jalan tengah, kurang 10 menit kita bel ya, misalkan seperti itu diantaranya. Berarti langkah-langkah atau prosedur yang sudah Bapak ambil semacam itu tadi? Ya setidaknya praktisnya seperti itu, ya, hal-hal yang paling kecil itu. Ya. Kalau yang terkait dengan aturan, kalau yang tadi kan aturan tapi semuanya benar. Ya, semuanya benar, walaupun tidak semata-mata karena moral. Kalau yang tadi katakan di 5 etika kan hubungannya dengan moral, nah, ya moral. Kalau dengan moral mungkin kasusnya bisa kasus lain, kasus yang terkait dengan moral. Terus berikutnya Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan yang dilema, artinya seperti tadi dilema etika, hal-hal yang paling efektif seperti untuk pengambilan keputusan tersebut? Yang paling efektif ya kita memang harus, yang pertama harus menggali data. Menggali data itu harus datanya itu betul-betul data yang pasti gitu loh, yang real ya. Jadi tidak asal-asalan bahwa data itu, misalkan kasus tentang anak ya, anak itu betul apa enggak bahwa anak ini misalkan ada kasus seksual terhadap anak, datanya harus komplit, anak itu tinggalnya dengan siapa, itu orang tua apa enggak. Yang pertama itu data, karena memang untuk mengambil keputusan data itu penting. Setelah data itu memang fake, valid, baru kita mengambil satu keputusan. Terus berikutnya Bapak, kadang apa yang menjadi tantangannya Bapak ketika mengambil keputusan semacam itu? Pastikan segala sesuatu ada tantangannya. Kira-kira selama Bapak menjadi pemimpin, tantangannya ketika mengambil keputusan ini, misalkan ada kasus seksual terhadap anak, datanya harus komplit, anak itu tinggalnya dengan siapa, itu orang tua apa enggak. Yang pertama itu data, karena memang untuk mengambil keputusan data itu penting. Setelah data itu memang fake, valid, baru kita mengambil satu keputusan. Terus berikutnya Bapak, kadang apa yang menjadi tantangannya Bapak ketika mengambil keputusan semacam itu? Pastikan segala sesuatu ada tantangannya. Kira-kira selama Bapak menjadi pemimpin, tantangannya ketika mengambil keputusan dilema etika itu seperti apa? Ya, tantangannya tentu saja biasanya itu terkait dengan profil ya, profil daripada teman-teman. Ini saya berbahagia teman-teman dari guru penggerak kan, karena terdorong oleh motivasi yang tinggi, adanya program yang betul-betul konsisten ya, kemudian memang memerlukan banyak belajar, membaca teori dan seterusnya. Jadi semangatnya profilnya lebih baik gitu ya. Karena untuk menangani sesuatu kan harus punya kemauan, motivasi yang tinggi Pak Edi ya. Nah itu dibutuhkan itu teman-teman ya. Tantangan kami kadang-kadang teman-teman dalam tanda petik ada yang
motivasinya kurang tinggi gitu loh. Nah, sehingga kadang-kadang bisa lambat untuk mengambil keputusan. Ya. Nah, saya termasuk berbahagia karena teman-teman khususnya di SMP 2 motivasi untuk menjadi guru penggerak itu tinggi. Ya, bahkan kalau tidak salah ada kecil ini 7 ke depan mudah-mudahan bisa bersama-sama kami untuk bisa membantu mengambil keputusan yang di rumah etika sama kejujuran moral ini ke depan itu Pak Edi. Iya, iya. Terima kasih Bapak. Untuk selanjutnya, kira-kira kalau Bapak mengambil keputusan semacam itu, apakah ada tata kelola tertentu atau jadwal tertentu? Apa mungkin diputuskan di tempat atau menunggu waktu yang lain seperti itu Bapak? Apakah misalnya ada suatu problematika hari ini juga harus diputuskan, atau mungkin besok, atau mungkin menunggu koordinasi dulu? Seperti apa Bapak? Ya kalau itu melihat daripada dilema permasalahan yang terjadi Pak Edi. Kalau itu permasalahannya ringan, ya, kemudian tidak perlu data yang bertele-tele, mungkin pada hari itu bisa diselesaikan. Kalau memang permasalahannya sangat dalam terkait dengan, apalagi kalau terkait dengan sudah moral, norma, ya, kenakalan anak yang sudah luar biasa, ini kan perlu dicek juga. Ini anak di rumah seperti tadi saya katakan, ini anak punya permasalahan apa? Karena pada prinsipnya anak nakal itu mesti ada sesuatu, ada sebabnya. Ya tidak semata-mata dia nakal, biasanya begitu, ada sebabnya. Misalkan ditinggal orang tuanya ke Jakarta, itu. Sehingga ini yang mungkin perlu lama yang kayak gitu. Tapi untuk memutuskan hal-hal yang terjadi di saat itu juga, misalnya ada perkelahian saat itu juga kita harus tuntaskan, harus kita putuskan itu mungkin. Jadi melihat tingkat berat dan ringan sebuah kasus. Nah, sehingga ya saya kira semakin kasusnya ringan kan dilema kita semakin ringan juga gitu kan. Jadi saya kira kalau di lapangan kan kita sudah biasa seperti itu. Kalau kan ini anak dibawa ke BK saja untuk beri pembinaan misalnya begitu. Ya. Terima kasih Bapak. Kemudian yang berikutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor lain yang selama ini mempermudah Bapak atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan kasus dilema etika tersebut? Apakah Bapak memutuskan sendiri atau ada pihak-pihak lain yang membantu semacam itu? Ya kalau kami di lapangan tentunya berdasarkan supaya kita bekerja sama strukturnya kan, kalau kita kasus dilema etika untuk anak-anak kan diawali dari wali kelas Pak Edi. Wali kelas, kalau yang ringan-ringan langsung diputuskan ya diputuskan karena kan jumlahnya banyak nggak mungkin. Nah, setelah wali kelas mungkin pengampu BK yang BK di kelasnya kan begitu. Kalau kelas tidak mampu koordinasi dengan BK. Kalau BK nanti perlu tim, nanti tim PPU kan begitu. Jadi naik ke atas seperti itu sehingga saya kira akan lebih ringan. Semuanya yang jelas. Kalau kita komitmen menjadi guru yang baik, semuanya menjadi ringan. Nah, di tingkat kadang-kadang kalau kita di tingkat kualitas sudah selesai Pak Edi. Iya, iya. Ya, jadi melibatkan seluruh stakeholder yang ada di sekolahan ya, untuk mengambil keputusan. Artinya tidak Bapak memutuskan sendiri tidak nih, kecuali mungkin ada faktor-faktor tertentu, hal prerogatif misalnya itu memang Bapak sendiri. Tapi ketika melibatkan siswa, melibatkan guru, berarti otomatis melibatkan stakeholder yang ada di sekolah. Terima kasih Bapak, luar biasa sekali, banyak pengalaman yang bisa saya serap dari obrolan ini, semakin menambah wawasan saya berkaitan dengan pengambilan keputusan Bapak. Kemudian yang terakhir Bapak, mohon maaf, kira-kira pembelajaran yang dapat Bapak ambil dalam obrolan ini kira-kira apa ya Pak? Ya, karena ke depan guru-guru kita kan memang harus menjadi motivator, makanya ada guru penggerak ini program yang menurut saya sangat baik ya. Jadi ke depan mudah-mudahan dari guru-guru ini yang menjadi guru penggerak terus belajar, kemudian mempraktekkan di lapangan sehingga pada prinsipnya nanti bisa mengambil keputusan yang membingungkan. Sehingga ke depannya kalau kita terus berlatih pada waktu jadi saatnya dari pemimpin,
memutuskan sesuatu itu gampang kan, jadi ya artinya bisa kerjasama dengan seluruh stakeholder, tidak ada permasalahan di lapangan, tidak ada. Nah seperti ini kita saling sharing, yang mungkin setelah ini kan terus dipraktikkan di lapangan ya. Kalau jadi wali kelas yang monggo, kalau jadi guru. Saya kira semuanya ada dilema pada waktu ngajar juga begitu kan, pada waktu belajar juga pasti kadang-kadang siswa dengan siswa kan ada ini ada mau gimana caranya kan, caranya supaya ini nyaman gimana. Saya kira itulah itu dengan kita terus belajar di lapangan ya, saya kira kita akan semakin baik ya. Saya kira itu Pak Edi. Ya, terima kasih Bapak atas kesediaan waktunya bagi saya untuk melakukan wawancara. Sekali lagi alhamdulillah semua pengalaman Bapak tentang pengambilan keputusan sudah saya serap dengan baik. Sekali lagi terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Oke, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini saya melanjutkan untuk melaksanakan salah satu tugas di LMS, yaitu demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Pada kesempatan kali ini saya melakukan wawancara dengan beliau, Bapak Dr. Andes Sony Aristianto. Beliau adalah kepala di SMP Negeri 3 Randu Dongkal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Bapak? Baik, alhamdulillah baik. Ya, mohon izin minta waktunya sebentar untuk mengadakan wawancara. Saya ingin menggali potensi yang Bapak miliki selama menjadi kepala sekolah, biar berbagi pengalaman dengan saya tentang pengambilan sebuah keputusan, Bapak. Ini tema yang akan diusung, yaitu berkaitan dengan pengambilan keputusan, kaitannya dengan dilema etika dan rujukan moral. Mohon izin untuk bertanya Bapak. Yang pertama berkaitan dengan kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral, bagaimana Bapak mengidentifikasi permasalahan tersebut? Ya, dapat dikatakan dilema etika atau rujukan moral, seperti itu Bapak. Terima kasih atas pertanyaannya. Kalau saya amati tentang identifikasi dari permasalahan etika ataupun rujukan moral yang ada di khususnya di lingkungan SMP Negeri 3 Randu Dongkal, ya memang terkadang muncul ya, di mana saya harus mengambil satu keputusan yang ternyata di sana terjadi dilema, sebab di situ ada dua keputusan yang harus saya ambil tetapi sama benar. Jadi saya pakainya skala prioritas, artinya keputusan yang saya ambil itu saya prioritaskan kepada hal yang terpenting, yang lebih penting dulu. Nanti setelah itu kita identifikasi, kemudian saya putuskan. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak. Kemudian yang selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Tentunya di dalam pengambilan keputusan, kalaupun itu benar secara hakiki, ya, di dalam pengambilan keputusan saya selalu mengambil keputusan untuk hal yang paling benar di antara yang benar. Jadi saya putuskan di dalam pengambilan keputusan itu saya ambil permasalahan walaupun itu sama-sama benar, tapi saya utamakan yang lebih benar Dari yang benar. Nah, kan ada kriterianya kan, ini benar, agak benar, sangat benar, itu Pak. Ya, terus
langkah-langkah atau prosedurnya Bapak ya dalam tadi mengidentifikasi langkah-langkah atau prosedur yang biasa dilakukan Bapak selama ini tadi untuk memilah kira-kira mana yang benar dan mana yang lebih benar seperti itu. Langkah yang saya ambil, pertama kita akomodir apa yang disampaikan oleh anak buah saya dalam hal ini Bapak dan Ibu Guru serta tenaga pendidikan yang ada di SMP Negeri Lokal ini. Setelah kita identifikasi permasalahannya, baru dalam pokok permasalahan itu saya evaluasi. Kita evaluasi mana permasalahan yang saya anggap paling benar, mana permasalahan yang saya anggap mungkin bisa saya putuskan di waktu mendatang. Jadi persoalan waktu memutuskan untuk permasalahan yang muncul itu saya utamakan. Jadi dalam pengambilan keputusan saya tentunya melihat untuk kepentingan pribadi ataupun kepentingan golongan atau untuk kepentingan secara umum. Dan yang saya ambil keputusan adalah hal-hal yang bersifat umum, yang untuk kepentingan umum. Yang bersifat kepentingan pribadi ya tetap saya akomodir, tetapi saya nomor 2. Ya, terima kasih Bapak. Kemudian selama Bapak menjadi kepala sekolah itu kira-kira tindakan efektif apa yang pernah Bapak lakukan untuk mengambil keputusan yang saling bersinggungan dan itu mengandung dilema etika yang paling efektif yang pernah Bapak terapkan seperti itu? Tindakan yang paling efektif yang saya lakukan adalah yang pertama, jadi kita jangan mematahkan semangat. Jadi semangat dari Bapak dan Ibu Guru untuk memunculkan ide ataupun gagasan. Sebab ide ataupun gagasan itu saya kira nggak ada lah ide yang negatif, tidak baik dan lain-lain. Saya kira semua ide itu bagus. Dan mengenai tadi hal yang paling efektif yang saya putuskan, ya kita memutuskan dalam rentan waktu yang efektif dan ya sangat cepat lah. Berarti intinya keputusan yang diambil Bapak itu tentunya harus mendapatkan persetujuan, kesepakatan dari teman-teman guru yang lain seperti itu. Kita akomodir dulu dari ide-ide dari teman-teman, kemudian kita harus bergerak cepat, artinya memutuskan permasalahan yang memang dibutuhkan ataupun diperlukan oleh anak-anak guru dan tenaga pendidikan. Terima kasih Bapak. Kemudian yang selanjutnya tentunya segala sesuatu itu kan pasti ada tantangannya. Selama Bapak menjadi kepala sekolah, ketika memutuskan dilema etika, itu kira-kira tantangan apa yang sering terjadi dalam memutuskan hal tersebut? Sekolah. Ya, berarti intinya ketika mengambil sebuah keputusan itu tidak serta-merta dari Bapak sendiri, tapi melibatkan semua stakeholder sekolah yang ada, kemudian melibatkan pihak luar dari wali murid, dari komite sekolah, itu mereka yang mendukung ketika Bapak melakukan sebuah keputusan tertentu. Luar biasa sekali Bapak. Kemudian yang paling terakhir dari obrolan yang sudah kita lakukan, kira-kira pengalaman apa yang bisa dari Bapak ceritakan dari obrolan yang sudah kita lakukan pada kesempatan kali ini? Jadi mengenai itu kesan ya, saya selaku orang yang dituakan di SMP ini, maksudnya terkait dengan etika ataupun moral itu memang harus menjadi satu subtopik ataupun tema di sekolah, bahwa
apapun kegiatan yang kita lakukan itu harus selalu kita memandang etika ataupun moral. Jadi itu tidak bisa kita sambungkan antara pengambilan keputusan dengan moral kita. Sebab kenapa kita mengambil keputusan tetapi mengesampingkan moral dengan orang lain. Nah, kita mengambil orang lain itu saya untuk teman-teman. Jadi pegang kepada moral. Ya, itu terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu. Mohon maaf mengganggu waktunya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Alhamdulillah dari apa yang baru saja kita obrolkan, saya bisa memahami, saya bisa mendapatkan pengalaman dari pengalaman Bapak bagaimana cara mengambil sebuah keputusan, baik itu dilema etika maupun itu adalah sesuatu yang berkaitan dengan. Terima kasih Bapak atas waktunya. Terima kasih.